Halo Ngominers, apa kabar? Kembali berjumpa di Ngomongin Inter. Nah, ada beberapa update dan ada beberapa kabar yang menarik. Tentunya seputar transfer karena ya namanya juga kita lagi bursa transfer kan, musim sudah selesai. Walaupun ini lagi ada Eropa apa ya? European Cup, ada juga Copa America. Tetap saja pasar itu tetap bergerak walaupun ya tidak terlalu kencang karena banyak yang masih wait and see. Nah, contohnya ini Korea nih. Ada tim baru yang tertarik yaitu River Plate. River Plate ini bukan sekedar tertarik aja tapi sangat tertarik. Cuman masalahnya River Plate ini kan klub dari Argentina. Inter maunya sekitar 8 sampai 10 juta. Duit segini untuk mereka, untuk klub-klub anggaplah di belahan bumi Amerika Selatan sana itu setara superstar. Jadi kayaknya nggak bisa. Nah, sehingga sepertinya ya susah. Mereka maunya maksimal 5 juta. Ya 8 juta pun sebenarnya rugi Inter, apalagi udah dipinjemin ke Marseille, atau nggak jadi apa. Karena kan klausulnya itu kalau mereka lolos ke Liga Champions maka mereka harus beli. Ternyata mereka tidak lolos ke Liga Champions. Dan bayangkan seorang striker bermain satu musim jumlah golnya 0. Siapa yang mau beli kalau kayak gitu? Kemudian tentu saja ada duo Istanbul, Galatasaray dan Fenerbahce juga tertarik, tapi sampai saat ini belum ada tawaran resmi. Nah, itulah Korea. Berikutnya adalah Calafiori. Ingat gak aku bilang, waduh, Calafiori ini kalau bisa 40 juta ambil sudah. Ini sudah jaminan mutu. Umurnya baru 22 tahun loh. Ini tapi kemudian jeng Arsenal dan Tottenham siap bertarung untuk mendapatkan Calafiori, Starlet Italia. Lupakan sudah. Bahkan dari kalau sebelumnya itu mereka sebelumnya itu sebenarnya Calafiori itu sekitar bulan Mei itu dia sudah ini, kawan-kawan pasti banyak yang tahu, dia sudah personal agreement dengan Juventus sudah dengan gaji 2,5 juta. Tapi kemudian Juventus itu menawarkan 25 juta yang sewaktu itu sebenarnya sudah lumayan ini 25 juta ini. Tapi Bolonya memutuskan untuk menolaknya. Dan kesabaran mereka terbayar. Ini dia. Kesabaran mereka terbayar karena ternyata di Euro ini Calafiori tampil menurutku ya wow banget. Apalagi dengan yang masih sampai hari ini aku tidak terima, Bastoni yang harusnya di kiri tapi ditukar sama Calafiori, dan Bastoni yang sangat piawai dalam mengirimkan umpan lambung, dalam mengirimkan crossing, malah diplot sebagai all out defense. Jadi nggak banyak nyerang kecuali kemarin pas lawan lawan Kroasia di menit-menit akhir itu ketika sudah ketinggalan 1-0 kan baru Bastoni maju banyak ngirim umpan panjang kan. Tapi sebelumnya kan dia diam di belakang kayak gitu. Calafiori yang maju. Ya walaupun terbayar, akhirnya Calafiori kasih assist cantik ke si Sagagni itu kan. Dan sekarang harganya itu sudah meroket jadi 50 juta. 40 juta aja Inter nggak sanggup bayar, sekarang jadi 50 juta. Dan ini akan diperebutkan oleh oleh dua klub kota London, Arsenal sama Tottenham. Aduh, kayaknya nih 45-an sampai 50 deh harganya nanti. Dan terus terang aja itu bukan harga yang bisa di afford oleh Inter Milan. So forget Calafiori, sudah lepas dari ini. Nah, Hakan Calhanoglu ini agak telat sih karena udah dari 2 hari yang lalu sudah ada udah ada beritanya. Ini aku sarikan dari tiga berita. Ada Calhanoglu mencoba nge-push untuk dapat kontrak baru, kemudian Inter take hard line, kemudian Bayern target ini dihargai 70 juta. Jadi dari mana dulu ini? Awalnya begini. Sekedar kilas balik, mungkin ada yang nggak tahu walaupun ini di medsos sudah ramai sekali. Sebenarnya Calhanoglu itu udah diam aja, tapi akhirnya dia membuka statement resmi di medsos dia. Intinya adalah dia bilang I'm very happy at Inter, hubunganku dengan pemain, dengan fans, dengan manajemen itu sangat baik, dan aku
ingin melanjutkan kerjasama dengan Inter, ingin mendapatkan trofi-trofi berikutnya dengan Inter Milan. Intinya dia menegaskan dia ingin bertahan di Inter. Oke. Itu dari statement resmi. Ini bukan ngarang, bukan kata si ini, tapi kata dia sendiri. Nah, kemudian perkembangan berikutnya adalah Inter Milan, bukan Inter Milan, Calhanoglu, agennya tepatnya ya, karena kau kan nggak tahu namanya agen itu kan berusaha mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Apakah ini atas perintah Calhanoglu atau si agen yang ya udah kita minta coba ini aja, kita coba minta tambahan gaji aja gitu. Nah, sebenarnya tambahan gaji yang diminta Calhanoglu kabarnya itu tidak terlalu besar, cuman 7,5 gitu. Sekarang kan gajinya 6,5 bersih. Dia minta 7,5 dan opsi untuk perpanjangan kontrak 1 tahun. Saat ini seperti yang aku bilang kan kontrak dia itu masih sampai 2027. Tapi kemudian dari manajemen bersikap sangat tegas, enggak, kamu itu baru 1 tahun dikasih kontrak baru, dari sebelumnya 5 juta ya kalau nggak salah waktu diambil dari Milan. Baru 1 tahun lalu, baru di awal musim lalu dikasih kontrak baru dengan gaji 6,5 juta. Yang waktu itu merupakan gaji tertinggi di Inter Milan. Kan waktu itu Lautaro belum diperpanjang, belum dikasih kontrak baru kan. Kemudian siapa, Barella juga belum dikasih kontrak baru kan. Waktu itu dia bukan dia kayaknya tertinggi ya. Aku lupa apa Lukaku sebelumnya. Nggak, kemarin itu kan sudah nggak ada Lukaku. Kalau aku nggak salah dia yang tertinggi ketika dikasih kontrak baru itu. Tolong dikoreksi aja kalau salah ya. Nah kemudian dia minta lagi ya nggak bisa, nggak. Nah kabarnya ini kalau tadi itu agak resmi benar. Nah kabarnya Calhanoglu nggak pakai petantang langsung step back. Oke ya udah kalau nggak ya nggak apa. Cuma coba-coba aja kayak gitu kan. Nah kemudian dari Oak akhirnya malah bilang ya udah kalau mereka berani bayar 70 ya udah jual. Ini kayak gimana? Tapi kalau 70 sih cuma gertakan aja. Keyakinanku masih sama. Kalau mereka berani sampai nawar 60 itu pasti ayo kita ngopi. Pasti diajak duduk bersama. Itu sih keyakinanku ya. Ini bukan dari sumber resmi apa. Itu murni iniku aja. Keyakinanku. Tapi ya udah semoga, kalau prediksi sih kayaknya akan stay. Cuma feelingku aja yang aduh kok kayaknya jangan-jangan ini semoga feelingku nggak benar. Sekarang sih feelingku sudah mulai meredup. Kalau sebelumnya tuh feelingku lumayan kenceng ini bahwa waduh kayaknya pergi nih Hakan. Apalagi dia diam aja, nggak ada ini kan, nggak ada nggak ada komentar. Kemudian agennya juga mengkonfirm bahwa memang benar ada negosiasi itu. Tapi sekarang sudah ada statement resmi, ya aku udah nggak terlalu khawatir. Dan juga dilaporkan bahwa target aslinya si Bayern Munchen, si Palinha itu ternyata harganya itu cuma sekitar 46 juta. Ini dia, sekitar 46 juta. Ini Palinha ini kalau nggak salah umurnya itu baru 28 ya. Jadi kalau dari kualitas ya kayaknya sih setara. Bagusan Calhanoglu sih lagi dikit, tapi kan umurnya dia udah 30, Palinha baru 27 atau 28 dengan harga yang jauh lebih murah. Enggak sih, jauh lebih murah. 46 ke 60 itu kayaknya lumayan ya. Sepertinya mereka akan lebih fokus untuk Palinha lagi. Ya semoga ini artinya Hakan aman. Walaupun banyak yang bilang wah jual aja. Kalau jual lagi nyari DM, nyari Regista lah. Udahlah, stay, Hakan stay. Aku dukung Hakan stay gitu aja. Nah kemudian apalagi ada komentar yang menurutku sangat menarik, yang aku sangat setuju, dari jurnalis Italia namanya Trevisani. Dia bilang gini, si Riccardo Trevisani, dia bilang bahwa intinya hati-hati. Jangan sampai nanti kamu keluar dari, bukan kamu sih, sorry, Hakan keluar dari Inter malah ininya jadi hancur karirnya. Contohnya ada sudah. Pertama Skriniar, kita sama-sama saudara. Kemudian Lukaku. Oke, kita langsung aja lihat wawancaranya ya biar gini. Nah dia bilang gini, Calhanoglu berhutang banyak pada Inter dan Inzaghi. Ini berhutang ini bukan dalam artian hutang budi, enggak, lebih ke kayak dia mencapai level seperti ini gara-gara Inter dan Inzaghi gitu. Nah sebelum mengambil langkah yang sama yang seperti yang diambil oleh Skriniar dan menghancurkan karirnya dan juga membuat Lukaku turun level sangat jauh,
dia harus berpikir panjang dan berpikir keras 15 kali. Kalau kan ada berpikir 2 kali, ini berpikir 15 kali disuruh berpikir. Nah, saya bukannya berkata bahwa kalau dia punya kesempatan untuk double atau melipat gandakan salarinya, bahwa dia harusnya tidak minta transfer, bukan begitu maksudnya. Tapi dia itu ada di tempat yang bagus di kota Milan dan dia menikmati sepak bolanya di Inter. Jadi aku pikir pergi dari Inter bukanlah hal yang bagus untuk dia. Nah, kalau dari segi duit sih kita sama-sama sudah tahu ya. Pastilah mereka bisa menawarkan, bahkan kemarin sebenarnya sudah ditawarin 8 juta katanya. Makanya Hakan kan tertarik. Aku gajiku sekarang 6,5, dia tawarin 8 juta. Ya kasih 7 juta aja udah happy. Tapi Inter no. Langsung gitu. Maksudnya begini. Banyak sekali kasus yang sudah seperti yang aku sebutkan, ya Lukaku, ya si siapa namanya Skriniar, duitnya memang lebih gede. Bahkan Skriniar sekarang sudah disuruh pergi dari PSG. Katanya dia udah tidak masuk lagi dalam rencana masa depan PSG. Kapok. Kemudian ada lagi kasus lain yang bukan di Inter nih, Coutinho. Kalau kawan-kawan ingat gimana Coutinho sangat-sangat bersinar di Liverpool. Bahkan sampai nggak dikasih dia sama Klopp, kamu jangan pergi. Kalau kamu di sini kamu akan minimal kamu dapat Ballon d'Or 1 kali, dibilang gitu sama Klopp. Tapi dia juga memaksa akhirnya pergi ke Barcelona. Akhirnya di Barcelona nggak jadi apa dia. So aku setuju banget dengan omongan si Trevisani ini. Dia harus berpikir keras. Dia sepak bolanya sangat bagus, dia happy di Milan, di kota Milan ya, bukan di AC Milan. Oke, itu. Nah, kabar berikutnya adalah Inter Milan telah menuntaskan big signing pertamanya di tangan Oak Tree. Sebenarnya kalau big signing Inter bukan dia yang pertama, kan ada siapa namanya Zielinski, ada juga si Taremi, tapi di tangan Oak Tree ya dia yang pertama. Nah, kabarnya ini sudah disepakati di angka 13 juta dengan bonus 2 juta, tapi bonusnya dibayar belakangan. Nah, cuman pinternya Inter ini, kalau kawan-kawan ingat apa yang namanya amortisasi, jadi di pembukuan di musim 2024-2025 itu dia tidak akan membebani Inter 15 juta, melainkan ini hitung-hitungannya ada, tapi pada intinya adalah itu cuma 5,38 juta. Jadi untuk next fiscal year atau tahun fiskal berikutnya dia akan cuma minus 5,38 juta. Kenapa? Nah, ini kan ya dari 13 juta itu diamortisasi jadi 5 tahun karena kontraknya 5 tahun sampai 2029. Kemudian gajinya itu 1,5 juta bersih, yang artinya grossnya itu sekitar 2,78. Nah, itu ditambahkan 2,6 juta, itu 12 juta itu dibagi 13 juta itu dibagi 5 ya, sekitar 2,6 juta tambah 2,78 yaitu hasilnya 5,38. So ini tidak akan terlalu membebani pembukuan Inter. Ingat Inter itu kan masih agak ya diawasi lah, walaupun nggak diawasi secara resmi sama UEFA terkait dengan FFP itu, Financial Fair Play, karena keuangan Inter kan agak gonjang-ganjing, jadi nggak boleh belanja terlalu banyak begitu. Apalagi Inter kan masih ada rencana untuk belanja pemain lagi gitu. Nah, itu kan sudah berkali-kali dibahas, yaitu si Gudmundsson itu. Tapi sepertinya ini sudah terlalu banyak sumber yang mengkonfirmasi Inter hanya akan bergerak untuk mendapatkan Gudmundsson kalau si Austria ini siapa sih, Arnautovic bisa dijual itu. Karena ya itu Korea belum laku, Arnautovic belum laku, susah. Nah, sebagai penutup, gila guys, Milan mau sedang bernegosiasi dengan Lukaku, dan bahkan ini intensify itu memperkencang, semakin intensif ininya pembicaraannya. Nah, kenapa ini menurut Di Marzio ya, bahkan sudah ada kontak lagi antara Chelsea dan Milan untuk membicarakan soal Lukaku ini. Kenapa? Ini alasannya kenapa? Kok bisa Milan mau ngambil Lukaku? Ternyata ini gara-gara ini. Sebenarnya target utama mereka itu adalah Joshua Zirkzee. Tapi itu mentok di signing bonusnya, bonus agen yang 15 juta. Karena kan harga udah oke lah, sepakat 40 juta. Milan kan kaya, langsung bayar cash. Tapi 15 juta ini keterlaluan sih. Karena biasanya gini, signing fee yang gede itu biasanya adalah untuk pemain yang didapatkan secara gratis.
Contohnya si Hakan Calhanoglu. Inter dapetin Hakan gratis, tapi signing fee-nya gede, yaitu 10 juta. Itu wajar karena ya Inter nggak ngeluarin duit untuk membeli dia, wajar dong duitnya itu dikasih ke pemain itu sendiri. Nah ini sudah bayar 40 juta, dimintain lagi 15, jadi kan totalnya jadi 55 juta. Nah ini yang bikin Milan masih saat ini masih bernegosiasi supaya bisa diturunkan itu. Kalau yang 40-nya katanya sih sudah oke, 40 juta gitu. Karena ya gimana caranya nggak oke, karena itu kan ininya apa namanya, ke apa namanya, release clause-nya, jadi klausul pelepasannya memang segitu, jadi ya Bolonya nggak bisa nggak bisa menolak kalau udah ada diambil dikasih 40 juta gitu. Cuman ya ini 15 jutanya ke agen ini yang masih bermasalah. Kalau aku sih mendukung aja biar tim Italia itu bagus dan semakin seru persaingan, biar nggak kayak waktu ini masa masih 5 pertandingan sudah Scudetto-nya di depan Milan. Aduh, kita sih happy, tapi coba bayangkan gimana perasaan supporter Milan menyaksikan musuh abadi itu merayakan Scudetto di depan di depan hidungnya. Oke, nah itu sorry agak ngelantur dikit. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao guys, sorry agak kemalaman ini.